ya akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud tadi gitu kan ya, kebutuhan dari sisi struktur dan kebutuhan dari sisi manajemen gitu ya, sampai kepada penjadwalannya ya. Nah, kembali ke masalah materi hari ini, jadi Bapak hanya akan menyampaikan kaitan yang ada di proyek dengan hasil perencanaan gitu ya. Nah, ini kebetulan dalam kajian ini ada masalah gitu ya, ada masalah di beberapa frame gitu ya, di beberapa frame yang menunjukkan tidak kuat pada saat dilaksanakannya pekerjaan gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus bisa memahami bahwa pada saat pelaksanaan, maka beban-beban yang bekerja itu adalah beban konstruksinya ya, bukan beban desain. Nah, sehingga nantinya bagaimana membandingkan supaya hasil yang kita lakukan itu betul-betul memenuhi persyaratan itu ya. Mungkin sekilas dulu ini Bapak sampaikan ya mengenai begisting kumkang gitu ya, di proyek Ayoma gitu ya. Ayoma ini tidak perlu dibahas ininya, yang perlu dibahas itu ininya aja ya. Nah, ini gedungnya 28 lantai, ada 1 lantai RG dan 3 lantai basement ya. Untuk towernya 25 lantai ya. Ini kontrak pekerjaannya. Nah, ini begistingnya ya, begistingnya menggunakan produk dari Korea ya, tetapi ya jelas memenuhi standar ASTM gitu kan ya. Nah, yang dikaji di sini itu untuk pembongkarannya ya. Jadi kalau pada saat pengecoran memang tidak dilakukan analisisnya ya. Justru yang paling berbahaya itu jika begistingnya mulai dibongkar ya. Jadi dibongkar tahap pertama, kemudian dan berturut-turut itu perlu dilakukan analisisnya gitu ya. Tetapi untuk tinjauan-tinjauan yang tidak perlu dilakukan untuk setiap lantai yang akan dibongkar ya. Jadi cukup di bagian awal atau di bagian tengah atau ada perubahan-perubahan apa sih namanya ya. Kalau di proyek itu ada perubahan waktu siklus gitu ya. Kadang-kadang dipercepat. Kadang-kadang ada bentang-bentang yang panjang gitu kan ya. Nah, itu perlu dilakukan pengecekan-pengecekan ya. Nah, ini dilakukan pengecekannya hanya di awal aja gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pelepasan begistingnya itu atau pelepasan konstruksi acuan perancangnya saat beton yang baru dicor itu, artinya beton yang di lantai paling atas gitu ya, sudah berumur 2 hari gitu ya, setelah 2 hari. Nah, ini sebagai kajian-kajian di dalam menganalisis proses siklus konstruksi kan ya. Nah,
Seperti Bapak sampaikan di awal, kenapa sih 2 hari gitu kan ya. Nah ini ada kaitannya dengan daya lekat tulangan gitu kan ya. Daya lekat tulangan di mana eh, tulangan itu harus terikat gitu ya oleh beton, sehingga eh, beton bertulang itu betul-betul menjadi satu kesatuan gitu aja. Nah kalau betonnya masih muda gitu aja, masih berumur 1 hari, ya jelas daya lekat tulangan belum maksimal gitu aja. Nah seperti Bapak pernah sampaikan di penjelasan awal gitu aja, memang belum ada suatu aturan yang jelas gitu kan ya, jelas. Jadi melepas begisting itu harus berumur berapa hari gitu ya, untuk lantai atasnya gitu ya. Tapi kalau untuk membongkar begisting untuk lantai di bawahnya sudah ada CI-nya gitu ya. Jadi kalau bentang di bawah 6 meter itu bisa berumur misalkan 14 hari gitu ya. Kalau bentang di atas 6 meter dengan beban hidup lebih kecil dari beban mati itu berumur 21 hari gitu ya. Itu sudah disampaikan di beberapa materi ini gitu ya. Tetapi untuk perilaku betonnya yang masih muda, artinya beton pada lantai atas itu belum ada gitu ya. Nah bahkan kalau di jembatan itu sudah ada konsensusnya ya, jadi betonnya harus sudah berumur 3 hari. Nah, itu baru dikatakan sudah mulai maksimal ya daya lekat tulangan yang ada di dalam beton. Nah kembali ke masalah pembahasan ini, jadi ini di, apa sih, dilakukan analisis pada beton berumur 2 hari gitu aja. Nah ini menggunakan software SAP ya, tahun 2000. Kemudian mengenai kriteria desainnya, ya kita mengambil dari beberapa peraturan itu aja. Nah ini karena kajian ini sebelum ada peraturan 2019 ya. Jadi menggunakan SNI-nya tahun 2013. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwa yang perlu kita pahami itu data-data yang akan diinputkan ya, terutama mengenai pengembangan mutu betonnya ya, mutu betonnya. Nah, oleh karena itu di proyek gitu ya, di proyek kalau sudah dirancang mengenai analisis siklus konstruksinya gitu aja. Ini harus dibuatkan untuk keperluan analisis tersebut gitu ya. Jadi harus membuat benda uji yang diujinya pada umur 2 hari, kemudian ditambah dengan waktu siklusnya gitu ya. Nah kebetulan pada proyek ini waktu siklus pengecorannya adalah 6 hari gitu aja. Jadi beton yang di lantai paling atas itu berumur 2 hari, ditambah waktu siklus 6 hari, maka pada lantai di bawahnya berumur 8 hari dan berturut-turut ke lantai bawahnya 14 hari dan 20 hari gitu ya. Jadi ini ya, untuk yang 50 MPa, sedangkan yang bawahnya adalah yang 40 MPa. Ya. Nah, jadi sekali lagi harus disediakan
silinder-silinder beton ya untuk dilakukan pengujian-pengujian pada umur yang dirancang ya. Atau mau dikonversi ya silakan gitu aja, nggak ada masalah ya. Tapi lebih baik yang itu aja, yang diuji gitu aja. Itu aktual sekali gitu aja. Yang dilakukan pengujian. Kalau masalah tulangan ya, kemudian masalah spek dari bagistingnya, ya tinggal diinputkan aja ya, karena tidak berhubungan dengan waktu gitu aja. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi adalah mengenai pembebanan ya, pembebanan. Nah, di sini beban yang diinputkan ya hanya beban apa namanya, beban berat sendiri ya, sendiri dan beban kerja sebesar 100 kilo gitu kan ya, 100 kilo. Nah ini di dalam analisisnya nanti ya, silakan saja mau diambil yang berapa asal disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan gitu kan ya, di lapangan. Nah ini dari sini kan jelas kelihatan ya bahwa mengenai pembebanan ini untuk beban hidup ya tidak mengacu kepada standar SNI, maaf, ACI maupun standar Australia gitu ya. Nah, ini karena di kita sering melaksanakan seperti ini, jadi ini penerapannya berlaku untuk di setiap lantai gitu ya. Ini kalau diperhatikan mengenai pembebanannya ya. Nah kalau kita melihat standar ACI itu kan beban yang ada dibagi dengan jumlah tingkat begistingnya gitu ya. Kemudian kalau kita melihat standar Australia itu yang besarnya itu kan yang ada di lantai paling atas. Nah, sementara lantai-lantai di bawahnya hanya diterapkan 25 kg per meter perseginya ya. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami oleh kita gitu ya di dalam menerapkan beban konstruksinya ya, terutama untuk pekerja. Jadi silakan saja nggak jadi masalah gitu ya, asal jelas. Kemudian di dalam pembahasan ini di sini tidak disebutkan juga ya beban acuan perancangnya ya. Nah mungkin itu sebagai atau sudah langsung diinputkan ya mungkin bersatu di dalam software gitu ya, karena di sini sudah ada ininya ya. Spek-speknya ya. Mengenai berat sendiri dari konstruksi acuan perancang. Nah, mungkin yang perlu dipahami oleh kita di dalam pembebanannya, seperti yang pernah Bapak sampaikan, jangan sampai ada lahan atau lokasi-lokasi gitu kan ya di lantai di mana begistingnya dibongkar itu dijadikan tempat penumpukan material dari hasil pembongkaran gitu kan ya. Nah itu akan menjadi beban tambahan yang sangat besar gitu kan ya. Nah oleh karena itu perlu dirancang atau diprediksi dari awal gitu kan ya. Supaya apa? Supaya sering-seringnya jangan dulu dibongkar, dibiarkan aja gitu kan ya.